Saat berikutnya, Xuanlin melafalkan mantra kuno dan ruang di sekitarnya segera berfluktuasi ketika kabut darah muncul dari segala arah akhirnya berubah menjadi iblis darah raksasa membawa aura energi menakutkan di depan tatapan Cailin dan Muying yang tertegun. Dengan munculnya iblis jiwa Gorli, ruang sekitarnya nampak perlahan gelap karena ditutupi kabut darah. Saat berikutnya, iblis Gorli merentang kedua tangannya dan tekanan besar segera menyapu sekitarnya. Douxian bintang 2 tahap tengah, gumam Muying dan Cailin menyipitkan mata mereka dengan cara yang terkejut saat merasakan tekanan yang kuat datang dari iblis Gorli. Xuanling tersenyum saat melihat perubahan ekspresi di wajah Cailin dan Muying. Sudah kukatakan, kalian tidak akan mampu menanganinya. Raja Xuanling, apa maksudnya kamu membangunkanku? Jangan bilang kau belum menyediakan jiwa untukku, kata iblis Gorli dengan suara berat yang padat. Xuanling hanya menyeringai saat mendengar itu sebelum melambaikan tangannya dan satu kantong besar hitam melesat keluar dan terbuka, segera banyak jiwa keluar dari kantong, mata mereka dengan ngeri menatap iblis Gorli. Mata Gorli dengan rakus menatap para jiwa yang keluar, dia membuka mulutnya dan menelan semua jiwa itu. Xuanling, katakan apa maksudmu membangunkanku? Tanya iblis Gorli setelah melahap semua jiwa. Aku ingin kamu menangkap kedua wanita itu. Ingat, jangan melukai mereka, kata Xuanling menunjuk ke arah Cailin dan Muying. Gorli melihat ke arah yang ditunjuk Xuanling, matanya menyapu tubuh keduanya, dan sesaat kemudian mata Gorli nampak berfluktuasi saat dia menatap tubuh Muying, wanita api suci, gumam Gorli terkejut. Lalu dia menatap Medusa, kejutan di matanya bahkan lebih besar lagi. Piton menelan langit, seru Gorli terkejut. Ini bagus sekali, kedua wanita ini benar berharga, darah Piton dapat melemahkan dan memperkuat api suci, sebaliknya api suci juga dapat melindungi darah Piton, ini benar-benar sesuatu harta yang langka, kata Gorli tertawa keras. Itu benar, cepatlah kau tangkap mereka, terutama wanita darah Piton itu, bawa dia untukku, jangan lukai dia bahkan kulitnya, kata Xuanling menjilat bibirnya saat dia menatap Cailin. Jangan lupakan janjimu, upacara api suci harus secepatnya kamu lakukan karena kedua api suci ada di tanganmu, aku berharap dapat menerobos ke jiwa iblis abadi secepatnya, kata Gorli seraya melirik Yanqi yang memiliki tatapan kosong. Aku tahu itu, kata Xuanling dengan santai duduk di singgasana. Serang bersama kata Azura Muying terbang ke udara, segel di tangannya berubah dan ruang nampak berfluktuasi ketika banyak panah es tajam keluar dari celah spasial dan meluncur ke arah Gorli. Iblis Gorli melambaikan tangannya dan kabut darah melonjak sebelum berubah menjadi pusaran tornado raksasa yang menelan semua panah es hingga lenyap. Mata Cailin sedikit menyipit saat melihat itu, dia menebaskan pedangnya ke arah manik jiwa di tangan Xuanling. Segera bilah cahaya tajam dengan cepat meluncur ke arah manik jiwa. Xuanling hanya tersenyum tipis saat melihat itu, segel di tangannya berubah dan manik jiwa di tangannya mengeluarkan kabut darah sebelum akhirnya berubah menjadi perisai darah yang menutupi di sekitar Xuanling, tepat ketika bilah tajam tiba dan menghantam perisai darah hingga menimbulkan ledakan keras. Medusa baru saja menyerang ketika sebuah tangan darah besar meluncur ke arahnya. Tubuhnya dengan cepat melesat menghindari tangan darah dan muncul tak jauh di samping Muying. Segel di tangan Cailin berubah dan piton raksasa 10 warna muncul di belakangnya sebelum membuka mulutnya dan pilar beracun segera ditembakkan ke arah iblis Gorli. Di saat yang sama Muying juga menyerang, segel di tangannya berubah dan ruang di depannya nampak berubah ketika pedang es raksasa keluar dari celah spasial dan meluncur ke arah Gorli. Iblis Gorli hanya menyeringai saat melihat itu, dia mengayunkan kedua tangannya dan kabut darah besar berubah menjadi 2 cakar besar yang meluncur ke arah racun dan pedang es. Ketiga kekuatan saling menghantam sebelum akhirnya hancur dan meledak membawa riak energi liar menyapu sekitarnya. Xuanling, aku tahu kamu menyukai wanita Piton ini, karena itu aku akan memberikanmu sesuatu yang bagus, kata Gorli mengirimkan suaranya ke Xuanling. Hal yang bagus apa itu? Tanya Xuanling sedikit mengernyit,
Iblis Gorli menyeringai, segel di tangannya berubah dan kabut darah melonjak keluar dari tubuhnya, akhirnya berubah menjadi jaring darah raksasa yang menutupi langit di atas Mu Ying dan Cailin. Itu adalah domain kegelapan jiwa yang diciptakan Iblis Gorli. Tekanan yang dibawa jaring iblis nampak membuat langit nampak berfluktuasi. Kekuatan semacam ini adalah tekanan yang datang dari Douxian Bintang 3. Kejutan melonjak di mata Cailin dan Mu Ying saat merasakan hal itu. Mereka bisa merasakan tekanan yang kuat datang dari jaring darah iblis, dan kekuatan Gorli tiba-tiba melonjak ke Douxian Bintang 3. Di bawah tekanan yang kuat semacam itu, bahkan kemampuan doci mereka akan tertindas. Sementara pertarungan terjadi, Xiaoyan baru saja keluar dari ruangan, dan satu sosok telah menunggunya. "Xiaoyan, kamu sudah keluar," kata Muxuzi dengan senang. "Panatua Muxuzi, mengapa kamu datang ke kedalaman gurun?" tanya Xiaoyan terkejut. "Saya di sini karena dua alasan, pertama karena Master Pavilion Ventian, dan kedua ada yang ingin kujelaskan padamu," kata Muxuzi. Namun saat Muxuzi ingin menjelaskan, Sefu tiba-tiba muncul. "Panatua Sefu datang ke sini, apa ada masalah?" tanya Xiaoyan. Semua orang tahu bahwa Istana Xuanling akan mengadakan pengumpulan jiwa iblis dalam waktu dekat. Mereka pasti merencanakan sesuatu, kata Sefu mengerutkan keningnya. "Karena semua orang ada di sini, mari kita bicarakan," kata Muxuzi. Sementara kelompok Xiaoyan sedang rapat, Cailin dan Mu Ying berada dalam situasi yang buruk. Saat jaring darah raksasa terbentuk, segel di tangan iblis Gorli berubah dan ruang nampak bergetar ketika banyak monster kelelawar darah melesat keluar dari celah spasial dan mengepung Cailin dan Mu Ying dari segala arah. "Bawa mereka berdua padaku," kata iblis Gorli memerintahkan. Segera suara mendesis keluar dari banyak kelelawar darah saat mereka menyerbu ke arah Cailin dan Mu Ying. Keduanya menyipitkan mata mereka saat melihat segerombolan besar kelelawar yang menyerbu ke arah mereka dan langsung balas menyerang. Segera pilar cahaya merah besar 7 warna dan banyak panah es tajam meluncur dan menghantam kelompok kelelawar darah hingga hancur. Namun kelelawar darah yang hancur berubah menjadi kabut darah yang tersebar sebelum menggumpal dan hidup kembali. "Kalian tidak akan dapat membunuh kelelawarku, ini adalah domain darah jiwa," kata Gorli tertawa mengejek. "Bajingan," seru Mu Ying dengan marah. Douci melonjak di tubuhnya sebelum mengarahkan pedangnya ke atas. Segera udara nampak berfluktuasi ketika burung Phoenix raksasa muncul dan menghantam sekelompok kekelawar darah hingga hancur. Namun di saat yang sama Mu Ying bisa merasakan Douci di tubuhnya mulai cepat terkuras. "Teruslah menyerang, jangan berhenti," pikir Gorli menyeringai, dia sepertinya telah merencanakan sesuatu. Sementara itu Medusa juga mulai menyerang. Segel di tangannya berubah dan piton perak raksasa muncul di belakangnya sebelum menembakkan pilar cahaya perak ke jaring darah raksasa yang membungkus mereka. Namun sebelum pilar cahaya perak bisa menghantam jaring darah, ruang nampak berfluktuasi ketika celah besar tiba-tiba terbuka dan menelan pilar cahaya perak hingga lenyap, dan Medusa langsung merasakan docinya yang mulai melemah. "Sial, domain ini sebenarnya bisa menyerap doci," gumam Cailin dengan wajah sedikit kusam. Mu Ying tiba-tiba muncul di sampingnya. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Mu Ying. "Satukan kekuatan kita dan hancurkan domain ini," kata Cailin. Namun sebelum mereka bisa bertindak, banyak jaring darah terulur dan secepat kilat menjerat tangan, kaki dan tubuh mereka, hingga keduanya tak mampu bergerak. Di saat yang sama kabut darah yang pekat segera membungkus tubuh mereka. Gorli menyeringai saat melihat itu. Segel di tangannya berubah dan ruang nampak berfluktuasi ketika kabut darah muncul dari segala arah dan menggumpal sebelum akhirnya berubah menjadi sosok ilusi wanita yang memiliki paras memikat dan tubuh yang indah. Mata Xuanling seketika melebar saat melihat sosok ilusi keindahan di depannya, dan tanpa sadar meneguk air liurnya. Meski itu hanyalah sosok ilusi, namun sosok keindahan itu sama persis dengan Medusa. Pakaian, wajah dan bentuk tubuh yang sama, seolah dia adalah Medusa yang nyata. Namun yang mengejutkan dari sosok wanita Medusa itu adalah dia memiliki tatapan yang kosong.